Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irsalina Alahiza. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa semua inovasi teknologi yang telah tersedia dan memumpuni, tetapi kecepatan adopsinya pasti berbeda-beda nih setiap individu atau institusi pendidikan? Nah, jawaban atas kegelisahan ini tuh terjawab dalam hasil analisis saya terhadap jurnal bertajuk Detailed Review of Rogers Division of Innovation Theory and Educational Technology Related Studies based on Rogers Theory. Kalau menurut Rogers sendiri, divisi itu bukan sekedar soal alat, tapi soal proses sosialnya. Di sini ada 4 unsur utama di dalamnya. 1, yaitu inovasi, gagasan yang dianggap baru. Kuncinya sih adalah bagaimana kita itu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan informasi. Kedua, yaitu saluran komunikasi. Kalau di dunia pendidikan itu ada komunikasi interpersonal antara rekan sejawat atau bisa tuh gunakan media massa. Ketiga, yaitu waktu yang jadi tolak ukur kecepatan adopsi. 4, yaitu sistem sosial, seperti budaya dan aturan yang menentukan apakah inovasi tersebut didukung atau justru ditolak. Rogers itu menjelaskan bahwa seseorang itu tidak langsung bisa menerima teknologi begitu saja. Ada 5 tahapan yang perlu dilalui. Dimulai dari pengetahuan, yaitu saat kita mencari tahu apa dan bagaimana. Lalu persuasi, saat sikap suka atau tidak suka itu mulai terbentuk, hingga sampai pada tahap keputusan. Di sini uniknya ada orang yang menolak secara aktif setelah mencoba, dan ada juga orang yang menolak secara pasif karena mereka itu tidak tertarik sejak awal. Setelah itu baru masuk ke tahap implementasi dan berakhir di konfirmasi untuk memperkuat pilihan tersebut. Lalu apa ya yang membuat teknologi itu cepat diadopsi? Jawabannya ada pada 5 atribut inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif. Apakah lebih baik dari cara yang lama? Kedua, kompatibilitas. Apakah cocok dengan nilai pengajar? Ketiga, kompleksitas. Apakah mudah digunakan? Keempat, reliabilitas. Apakah ini bisa dicoba dulu? Dan terakhir yaitu observabilitas, yaitu hasilnya apakah bisa terlihat nyata. Nah, dari semua itu kita perlu sadar nih bahwa setiap individu itu pasti berbeda-beda kan. Jadi Rogers itu membagi kita ke dalam 5 kelompok. Pertama itu adalah inovator. Mereka ini pemberani, sangat antusias coba ide baru dan siap menghadapi risiko. Kedua yaitu pengadopsi awal. Mereka ini adalah pemimpin opini yang jadi panutan dan memberi restu pada teknologi baru. Ketiga yaitu mayoritas awal. Mereka ini mengadopsi setelah melihat bukti nyata atau manfaat dari pengguna sebelumnya. Keempat, mayoritas akhir. Mereka ini baru mau coba karena tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, atau merasa tertinggal. Nah, terakhir yaitu para tertinggal ini karena mereka itu tradisional, sangat hati-hati. Jadi cenderung menolak perubahan dan bahkan terikat dengan masa lalu. Kemudian berdasarkan berbagai studi seperti penelitian dari Islam, Medlin, hingga Jacobson, itu terbukti bahwa faktor kunci adopsi teknologi di kampus ataupun sekolah itu adalah pelatihan, akses, dan juga dukungan sosial. Jadi, cepat atau lambatnya adopsi teknologi pendidikan itu ditentukan dari bagaimana kita mengelola kesiapan individu dan dukungan lingkungan sosialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!